aku nggak habis pikir ya sama Saka. Padahal tadi pagi aku baru juga ketemu sama dia sama Ariana. Terus mana? Sampai sekarang dia nggak ada tuh kontak aku, ngabarin aku apa kayak gitu. Aku ngerasa dia tuh makin lama makin nggak peduli sama aku. Kok Saka makin kesini makin gak bisa ngehargain kamu sih? Ya aku rasa ya, kamu tuh gak ada yang kurang loh menjadi seorang istri. Saka benar-benar keterlaluan sih. Iya kan? Makanya kan? Padahal aku ini istrinya juga loh. Harusnya dia bisa berlaku adil dong. Iya emang sih, dari awal kita menikah tuh aku udah ngerasa Saka tuh gak adil sama aku. Cuma aku ngerasa makin kesini dia tuh makin gak adil sama aku. Ya udahlah, kamu yang sabar ya. Gimana kalau misalnya kita nonton film komedi dulu? Ya, supaya kamu nggak bete dan bisa ketawa lagi. Emang cuma Dion yang bisa ngertiin aku. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu makan apa? Biar saya masakin. Belum lapar lagi sayang. Jangan gitu dong. Ini kan udah waktunya jam makan siang. Kamu harus makan, oke? Kamu tinggal bilang aja sih, kamu mau makan apa? Saya kan bisa masak semuanya. Iya deh chef. Tapi kayaknya di kulkas aku tuh nggak ada isinya loh, nggak ada apa-apa loh. Gimana dong? Gimana kalau kita beli online aja sayang? Boleh. Ya udah saya pesenin ya. Oke. Kamu mau makan apa? Ini ada soto, ada ayam goreng, gado-gado, terus ada tongseng, ada bihun. Aku mau Mau apa nih? Ya ada semua nih enak-enak nih. Aku mau makan kamu aja. Kamu ngomong apa? Mau makan kamu? Kok jadi serem ya? Kamu sehat kan? Ya aku habis sakit kan? Kamu gimana sih? Habisnya kamu tuh lucu banget tau gak sih sayang? Udah aku makan apa aja kamu pilih. Ya? Ya udah saya pesenin. Ini ada wedang jahe nih. Kamu doyan kan? Boleh? Wedang jahe sama bubur sayang kalau gitu. Oke. Sama bubur ayam ya. Ya. Dah. Ya pokoknya mulai sekarang saya mau kamu tuh makannya teratur. Tidur yang cukup supaya kamu cepat sembuh. Ya. Ya. Siap. Sayang, kamu tuh ada apa sih? Dari tadi pagi tuh aku ngeliat muka kamu tuh kayak nyimpan sesuatu. Cerita dong sama aku. Ada yang ganggu pikiran aku aja sih, Mas. Apa? Dita masih aja penasaran sama kamu, Mas. Penasaran gimana? Harusnya kamu sih yang lebih tahu. Sebenarnya gimana sih perasaan kamu sama Dita sekarang, Mas? Enak? Bentar ya. Orang suruhan saya. Gimana? Udah ketemu? Siapa yang udah celakain Saling? Saya sudah berhasil dapat foto orangnya lewat CCTV di lokasi kejadian waktu itu. Sepertinya saya tahu orang itu komplotan mana. Jadi nggak lama lagi orang itu bakal saya tangkap. Good. Pokoknya kalau udah ketemu orangnya, langsung kabari saya. Saya mau bicara mata-mata sama orangnya. Baik, Bos.
biasa aja. Nah, gimana? Dia aku anggap temen sayang. Dia juga baik sama ibu aku. Ya jadi makanya aku anggap dia tuh temen, itu nggak lebih kok. Iya. Kayaknya Dita nggak berpikir yang sama sih sama kamu. Dia masih nyimpen perasaan buat kamu, Mas. Masa sih? Kalau itu sih aku nggak tahu sayang. Dia ngomong sendiri ke aku, Mas. Yang bikin aku tenang soal Dita selama ini karena dia tuh udah nikah sama Putra. Dan aku berpikir kalau udah ada ikatan sama orang lain ya dia nggak harusnya masih gangguin kamu gitu, Mas. Tapi ternyata aku salah. Satu aja sih pesan aku ke kamu, Mas. Apa? Jangan pernah kasih harapan lagi buat Dita. Aku ngerti kok maksud kamu. Jadi meskipun Dita sama Mas Putra udah nikah, tapi aku nggak usah terlalu gimana-gimana kan sama Dita kan? Iya, dan Ya, udah ya. sering kali aku ngomong ini sama kamu. Ya aku paham. Paham banget. Kamu soalnya jadi orang terlalu baik, Mas. Ya. Kamu aja sampai nganterin dia berobat ke luar negeri. Ternyata semuanya pura-pura. Cuman buat nyari perhatian kamu doang. Ya, aku paham banget maksud kamu. Paham aku. Aman kok sayang. Oke. Nanti abis makan kita balik kantor ya. Nanti malam kan aku lembur nih sayang. Kamu balik ke rumah naik taksi nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, udah biasa. Sebentar lagi kita bakal tahu siapa yang udah celakain kamu. Kalau sampai ini semua ulahnya Saka, kamu mau gimana? Udah pasti. Saya bakal ngancurin Saka beserta keluarganya. Hei sayang, Hai sayang. gimana? Kamu udah siap? Udah. Semoga mama suka sama masakan yang aku bikin. Pasti mama suka dong. Oh ya, nanti kalau sampai rumah mama, kamu bilang aja kalau kita cuma mampir sebentar, ya? Nanti aku bilang kayak gitu sama mama. Oke. Apa sekalian aja ya kita bilang sama mama kalau anak kita yang lahir nanti itu perempuan, Mas? Kalau kamu udah siap sih ya, ayo aja. Iya, Mas. Lagian aku tuh kepikiran terus soal permasalahan itu. Oke. Tapi sebentar deh. Kalau misalnya kamu berubah pikiran dan nggak jadi kesana juga nggak apa-apa, kita batalin aja. Nggak. Aku yakin. Kita pergi aja ke rumah mama. Apapun yang terjadi aku terima resikonya kok. Now or never. Now or never. Oke. Yuk. Let's go. Sayang, si Dion masih suka gangguin kamu. Sekarang sih enggak. Ya semoga aja seterusnya nggak ganggu aku lagi. Baguslah. Aku jadi penasaran kamu dulu sama Dion itu gimana ya? Kenapa si Dion itu sampai segitunya sama kamu?
Tom, aku males bahas masalah ini, boleh nggak? Tapi aku penasaran banget, sayang. Dikit aja, dikit. Tom, please, aku udah bilang aku nggak mau bahas ini, oke? Iya, aku minta maaf. Udah, aku ke toilet dulu. Bon, lo mikirin apa sih? Yuna lah, siapa lagi? Kenapa lagi Yuna? Gue penasaran banget, Bon. Kenapa Yuna nggak mau cerita tentang masa lalunya sama Dion? Ini pasti ada sesuatu, Bon. Bukan kamu cerita toh, mungkin lagi malas aja, mungkin waktunya belum pas dan dia takut kalian ribut kan. Nah, justru itu. Pasti ada yang ditutupin, Bon. Yakin gua. Saka, kamu tuh kemana aja sih? Kamu tuh gak ngabarin aku loh seharian, gak nemuin aku juga lagi. Dit, sekarang tuh udah sulit banget keadaannya. Aku cuma tuh sekarang udah hilang kepercayaan sama aku, Dit. Jadi aku nggak bisa leluasa keluar kantor seenaknya. Aku diperhatiin terus, Dit. Lagi juga nanti malam aku ada lembur, ada meeting. Banyak banget yang harus aku pikirin. Aku nggak bisa ke rumah kamu. Ya udah, terserah kamu aja lah. Aku juga capek gak mau berharap sama kamu. Pasti aku bakal kecewa terus sama kamu. Kamu kenapa, Dit? Ya biasalah, Saka. Selalu ada aja alasan yang gak ketemu sama aku. Ya udah sih, sekarang kan ada aku di samping kamu. Dan aku selalu siap nemenin kamu kapanpun kamu mau. Kasih ya. Sama-sama, Dit. Mama. Hei sayang, Riri, Gavin. Ya ampun. Halo Mama. Sayang, Ma. apa kabar? Baik. Ini Riri bawain sesuatu buat Mama. Riri sengaja masakin rendang. Mama kan suka banget sama rendang. Makasih banyak ya, Ri. Mama memang lagi pengen makan rendang. Duh, Mama seneng banget deh. Udah ditengokin, terus dimasakin rendang lagi. Aduh, seneng, terima kasih ya. Duduk. Ayo, duduk. Iya, Mama. Kalian pada mau minum apa nih? Aduh, Mama, nggak usah resmi gitulah. Kita kan bukan tamu ya. Nggak usah dibikinin minum, nggak apa-apa. Ya udah, nanti Mama bikinin ya kalau kalian haus ya. Nih, kayaknya ada apa nih? Mukanya pada tegang. Hah? Sebenarnya kita kesini tuh mau kasih tahu sesuatu sama Mama. Nah, benar kan? Ada apa? Ada apa? Riri sama Mas Galvin itu udah ke dokter kandungan. Terus kita udah tahu jenis kelamin anak kita apa, Ma. Jadi anak kita itu jenis kelaminnya Laki-laki kan? Pasti laki-laki. Aduh, Mama seneng banget. Ih, Mama kesabaran deh nunggu cucu laki-laki Mama tuh lahir. Selamat ya sayang, selamat ya. Ya ampun. Ih. Oke, meeting saya tutup. Terima kasih untuk kehadiran semua. Barusan saya dapat konfirmasi kalau meeting yang setelah ini tuh di-cancel. Karena kliennya ada halangan. Saka,
nanti udah kelar kerjaan semua, kamu langsung pulang ya. Iya, Be. Ya udah, saya tinggal ke ruangan ya. Ayo, Saka. Mari, Bu. Saka, saya mau bicara sama kamu. Ya, Bu. Kamu sudah sadar dengan situasinya saat ini? Iya. Ayah mertua kamu itu sudah mulai ragu dan juga goyah sama kamu. Kalau kamu tidak mau berubah dan tidak mau memperbaiki diri kamu siap-siap aja akan kehilangan jabatan kamu di perusahaan ini. Dan kamu sudah tahu kan siapa yang akan menggantikan kamu apabila kamu didepak dari perusahaan ini. Saya harap omongan saya ini bisa kamu pahami. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sayang. Aduh. Kamu kenapa ya? Tadi kok kamu bisa ngomong kayak gitu ke Mama? Mas Galvin tadi nggak ngeliat ekspresi Mama kayak gimana. Mama tuh terlalu excited, Mas. Aku sampai speechless, bingung mau jawab apa. Lagian aku nggak bohong kok, aku cuma diem aja. Terus tiba-tiba Mama udah nyimpulin kalau anak kita tuh laki-laki. Yuhuy. Hai. Mama bikinin jus apel kesukaan kamu. Ini teh buat ibu hamil yang nampak glowing dan bercahaya. Tahu nggak? Ini tuh teh khusus untuk ibu hamil. Nanti Mama stok di rumah dan Mama stok juga buat di rumah kamu yang banyak, ya. Itu biar kandungan kamu baby si cucu laki-laki yang imut itu biar berkembang baik dan ganteng pastinya kayak papanya nih. Terima kasih, Ma. Ayo minum. Iya, Ma. Iya, Ma. Makasih, Ma ya. Ngomong-ngomong kalian nggak buru-buru kan? Gimana kalau kita sama-sama cari nama cucu laki-laki Mama itu, ya? Yuk, kita sama-sama cari. Oke? Ganggu aja. Lo kenapa sih, Cok? Demen banget gitu lo gangguin gue. Lo gak tahu apa mood gue tuh lagi gak bagus. Makanya biar mood lo lagi bagus, ini gue bawain roti bakar kesukaan lo. Bel. Makasih ya. Sama-sama. Udah kan? Sana. Lu ngapain nyuruh gue pergi? Itu roti bakar gue beli 2, satunya buat gue. Jadi gue sebelum gue pergi gue harus makan bareng dulu sama lo di sini. Ya udah. Habis makan lo balik ya. Hati-hati, nanti tuh tumpah lagi roti bakarnya. Dit. Dita. Dit. Kita ngambek kali ya? Gara-gara aku bilang aku nggak bisa datang. Dit. Aku ambil kunci cadangannya. Makan, Sil. Enak banget tau. Ya mukanya jangan kayak gitu dong. Senyum, cemberut mulu. Makanlah. Oh ya, gue tahu apa yang bikin lo semangat lagi. Aduh, Coki, gue lagi nggak mood. Ya, tapi lo tahu kan, Putra, suaminya Dita. Jadi, si Putra itu sama si Galvin tuh punya masa lalu sebelumnya. Jadi si Putra itu nipu Galvin tuh banyak banget. Jadi si Putra, suaminya si Dita itu emang udah pro banget buat nipu orang. Gue aja tuh hampir aja ketipu sama dia. Ini beneran putranya Dita? Iya. Dita. Dit.
Suamiku? Kamu bilang kamu mau ada lembur di kantor? Iya, aku mau ngasih kamu surprise. Aku meetingnya di cancel, jadi aku datang ke sini. Aku ketok-ketokin loh dari tadi loh. Kamu nggak denger ya? Sampai aku keluarin kunci cadangan tadi. Dit? Siapa, Dit? Siapa, Dit? Dita, siapa yang datang? Itu... Kakak? Udah, Saka udah. Diam. Sak, sabar Sak. Lu teriak-teriak, warga bisa datang ke sini loh. Nggak apa-apa, biarin. Biar semua orang tahu gimana bejatnya kamu, Dion. Ih, ada apaan sih tuh ribut-ribut di dalam? Kayaknya suaminya Mbak Dita mergokin Mbak Dita lagi selingkuh deh. Tadi sih aku lihat wajahnya. Tahu nggak sih yang pernah kita ketemu di restoran? Iya. Itu loh yang akunya sepupunya Mbak Dita. Ternyata dia kekasih gelapnya Mbak Dita. Pantes aja waktu itu kita tanya-tanya, pucet banget kan mukanya. Nyebelin banget sih tuh orang, kan kasihan suaminya. Udah kerja banting tulang, diselingkuhin. Iya, kurang apa coba suaminya? Emang dasar Mbak Ditanya aja tuh yang ada bibit-bibit pelakornya. Stop, udah, stop! Udah. Sekarang aku bisa jelasin ke kamu. Dia itu nggak salah kamu, cuma salah paham. Dia cuma bantuin aku tadi. Sebenarnya terlepas dari kontrak itu, gue sama Rita kan temenan. Jadi hak gue dong mau kapan aja gue main. Hak kamu main kapan aja, hah? Kalau kamu mau main, kamu harus tahu tempat dan tahu waktu ini di kamar, Dion. Saka. Saka, lo harus ingat, gue orang yang megang rahasia besar lo. Terus kenapa? Hah? Kamu mau lakuin apa, Dion? Lakuin yang kamu mau, saya nggak peduli. Silakan. Sekarang kamu pergi. Pergi dan lakuin yang kamu mau. Silakan. Gue nggak mau. Sebelum urusan kontrak kita beres, gue nggak akan pergi. Enak aja lo mutusin kontrak sepihak. Saya bayar, Dion. Saya bayar. Kamu nggak usah ketemu lagi sama saya. Kamu nggak usah, meskipun cuma di depan komplek ini, kamu nggak usah datang. Ini ada apa sih? Pak RT mendingan langsung masuk aja deh. Kita tuh dari tadi di sini nggak berani masuk. Kan Pak RT pernah bilang kita nggak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Mendingan udah deh Pak RT cepet masuk. Ini kan sudah kewajiban Pak RT untuk mendamaikan semua permasalahan yang ada di sini. Iya Pak. Mendingan langsung masuk aja deh Pak. Takut terjadi hal yang enggak Pak. Ayo Pak cepetan masuk. Ih tunggu apa lagi Pak? Buruan Pak. Ada apa ini? Pak. Maaf, tadi saya langsung masuk karena terdengar dari luar ada ribut-ribut. Oh nggak apa-apa, ini salah paham aja sih Pak. Ya saya mungkin karena capek, saya pulang kerja, saya kaget ngelihat ada laki-laki di rumah istri saya. Tapi ternyata memang dia ini sepupunya istri saya baru dikenalin sama dia. Ya kan? Iya Pak, ini cuman salah paham keluarga saya aja. Ya ini udah mau pulang kok. Udah mau pulang Pak. Ya kan? Iya, saya mau pulang. Ya. Ya, Saka, Dita, saya pamit ya. Oke. Baik-baik ya. Ya Pak, yuk. Bapak mau pulang juga? Saya kira apa?
Ya sudah kalau gitu saya pamit. Permisi. Ya ya Pak. Galvin tuh benci banget sama Putra karena emang si Putra tuh udah sesering itu nipu si Galvin. Waktu Galvin masih cupu, masih baru-baru belajar lah soal bisnis. Dan kemarin ternyata mereka ketemu lagi tuh. Dan Galvin tuh hampir aja nyaris ketipu lagi. Tuh emang bener-bener suaminya si Dita itu emang udah pro banget sih buat nipu. Gua aja tuh hampir nyaris kemakan sama tipuannya, tau gak Sil? Loh, iya. Emang benar ya. Jodoh itu cerminan diri sendiri. Pas banget. Si Dita ketemu sama si Putra yang tukang tipu. Kok lo jadi happy banget gitu? Gak ada prihatin-prihatinnya sama si Dita? Biarin. Soalnya gue tuh masih kesel sama si Dita. Masih gondok gitu loh gue. Tapi Cok, bisa aja gak sih? Kalau si Putra itu masih punya rahasia-rahasia lainnya. Karena kan kalau penipu itu kan banyak rahasianya, ya kan? Gue penasaran. Apa ya rahasianya? Bakal ketahuan apa lagi ya? Sama sih, gue penasaran banget sama episode selanjutnya. Kayak sinetron dong. Tuh udah happy kan? Makan Gi. Enak gak rotinya? Mau ngapain kamu? Mau ngapain? Saka, kamu salah paham. Aku udah jelasin ke kamu tadi kan. Dion itu nggak salah. Aku nggak mungkin selingkuh di belakang kamu. Dit, semua suami yang ngeliat istrinya berduaan sama laki-laki di kamar pasti sama pikirannya sama aku, Dit. Tadi Dion kesini tuh emang cuma untuk ngebenerin saluran kamar mandi yang mampet di kamar. Udah itu aja. Kamu nggak usah alasan, ya? Nggak, aku nggak nyari alasan kok. Harapan kamu apa ngomong? Aku percaya gitu. Enggak, Dit. Aku nggak percaya sama sekali sama kamu. Aku udah sering ngeliat kamu berduaan sama Dion. Udah sering ketahuan, Dit, sama aku, Dit. Dan kamu gak usah bohongin aku. Aku tahu kalian berdua pasti punya hubungan di belakang aku. Saka, kamu harus percaya sama aku. Enggak, Aku mungkin selingkuh di belakang aku mau kamu. pulang. Ya. Jadi kalau kamu mau berduaan lagi, mesra-mesraan lagi sama Dion, silakan. Saka! Saka! Bagaimana kabar Selin? Karena ibu belum sempat nengokin lagi. Selin udah pulang ke rumah kok, Bu. Barusan saja juga saya nganterin Selin sampai ke rumah. Ya, semoga aja pemulihannya cepat. Tapi ngomong-ngomong, kamu serius ya sama perempuan itu? Walaupun dia punya masa lalu yang kelam. Di dunia ini, gak ada orang yang benar-benar sempurna. Ibu selalu ngejat Selin berdasarkan masa lalu. Apa ibu gak malu sama diri ibu sendiri? Maksud kamu? Setidaknya ada orang yang benar-benar tulus mencintai saya. Bukan mencintai seseorang karena hartanya dan berusaha untuk merebut semua hartanya itu. Gante, kamu dengar ya. Ibu sayang sama kamu bukan karena ibu ada mau. Tapi memang benar-benar pure sayangnya seorang ibu terhadap anak. Kamu boleh percaya, boleh tidak, terserah kamu. Ibu urusi aja anak ibu yang hilang. Saya nggak butuh sosok pengganti untuk ibu saya yang sudah meninggal.
Kenapa, sayang? Gak apa-apa sayang. Ayo kita pulang. Yuk. Hei, sayang. Hei, Kenapa kamu? Kok bengong? Kenapa? aku nyesel mas. Aku nyesel kenapa aku nggak nyangkal perkataan mama tadi gitu. Kalau kayak gini kan masalahnya makin rumit. Terus gimana kita ngomong sama mama? Jelasin tentang masalah ini. Sayang, gini deh. Sekarang kita lihat sisi positifnya aja. Seenggaknya kamu sekarang nggak pusing kan? Karena permintaan mama terus-menerus untuk kamu ke objin dan harus tes soal jenis kelamin anak kita, ya kan? Udah, masalah nanti kita selesaiin aja nanti. Yang penting sekarang kamu nggak boleh mikir macem-macem. Nanti kamu sakit, terus baby kita kenapa-napa. Hai. Hai. Hai mas. Gimana meetingnya tadi mas? Alot banget ya? Pulangnya malam. Lumayan lah. Kok ini bajunya lusuh banget sih mas? Mukanya juga lusuh banget sih. Kenapa? Nggak apa-apa, capek aja. Masa kerjaan sih. Ya udah mandi dulu aja ya, biar seger ya. Ya, aku duduk sebentar, habis itu aku mandi. Ya? Aku pijitin ya. Boleh? Thank you. Iya. Yang mana yang pegang? Ini? Semua. Semuanya. Mas, aku fix mau promil lagi. What? Is that a bad thing? Beneran kan? Iya mas, aku setelah pulang dari panti asuhan tuh aku langsung kepikiran banget. Aku pengen juga punya anak. Aku pengen kita punya anak. Angkat nggak ya? Mau ngapain lagi sih lo? Maaf banget ya, aku gangguin kamu malam-malam begini. Aku lagi butuh temen ngobrol banget nih. Ini semua masalah pernikahan aku. Itu tadi yang di chat beneran? Maksudnya lo mau pisah sama Dita? Ya, aku udah nggak sanggup lagi. Kalau misalnya aku pertahankan, aku yang ngebatin gitu loh. Selama ini tuh aku yang selalu ngalah, iya gitu loh. Capek banget akunya gitu loh. Mungkin orang-orang lihat aku mesra sama Dita. Tapi di belakang itu semua, Dita itu orangnya emosian. Dan aku selalu ngalah. Dan pada akhirnya aku tuh mengarah ke perceraian tuh nggak? Tapi lo yakin mau pisah? Emangnya nggak bisa dipertahanin lagi gitu? Nggak bisa. Kalau tetap aku pertahanin, akunya yang ngebatin. Ya, aku mau mencari wanita seperti kamu. Yang kalem, yang lembut. Oh, Dion, kamu jangan salah paham dulu ya. Maksud aku tuh, aku kedepannya mau mencari wanita tuh lebih selektif lagi buat pasangan hidup. Ya, kamu tahu sendiri kan,
Aku udah 2 kali lu gagal dalam pernikahan. Dan itu semuanya aku jadi korban lu. Iya, gue ngerti kok. Ya, tapi kan memang keadaannya kayak begini dan kan gak mungkin juga kita bisa bareng-bareng lagi karena lo juga udah pernah nikah sama Dita. Kalau misalnya aku nggak sama Dita, emangnya kamu masih mau nerima aku, Yun? Banget sih posisi aku di perusahaan sekarang lagi mulai terancam. Papi udah mulai gak percaya lagi sama aku. Tapi kalau Ariana hamil, itu akan menguatkan posisi aku pastinya. Dan balas dendam aku ke Pak Kusuma masih bisa tetap berjalan. Mas, nggak suka ya? Kok gak suka sih? Seneng dong. Kamu daftar besok ke dokternya, aku temenin kamu. Berarti kalau kamu begini kamu udah percaya 100% kan sama aku? Aku nggak akan pernah ngecewain kamu, percaya sama aku. Sebenarnya aku belum 100% percaya sih, Mas. Justru aku ambil langkah ini untuk make sure tentang kamu dan aku. Semoga langkahku ini nggak salah. Aduh, dari tadi Saka masih belum hubungin aku lagi. Halo? Jengukin Selin? Oh, beberapa aja yang ikut ya? Gimana ya? Nanti coba aku kabarin lagi deh ya, aku bisa apa enggaknya gitu. Oh gitu. Ya, yaudah deh. Nanti aku datang ya. Iya, oke. Bye. Gimana sih? Nungguin Saka yang telepon. Ini taunya malah klub sosialita yang telepon. Mungkin mau drop aja. Mas, Ya. hari ini aku mau ke Objin dulu ya siang. Aku mendadak sayang. Aku ada meeting luar ini. Iya, aku tahu kamu ada meeting hari ini, Mas. Makanya aku mau cek awal aja dulu sendiri. Nanti setelah itu baru cek selanjutnya sama kamu. Soalnya tadi kebetulan banget dokternya ngechat aku, katanya dia bisa siang ini. Kebetulan lagi kosong, jadi aku mau cek awal aja dulu. Jadi nggak apa-apa aku nggak anterin kamu. Gak apa-apa, oke Mas. Aku paling cuman daftar, terus habis itu nanti nextnya kita atur jadwal lagi, kita pergi bareng. Begitu aku berangkat ya. Iya, oke. Baik. Oke. Hati-hati ya Mas. Malas aja gue ketemu sama Gavin. Pasti dia bakal todongin info soal dia. Mana si Dian belum bisa dikontak pula lagi.
ngapain, Cok? Main petak umpet? Gimana soal... Iya, gue lagi kerjain kok. Gue lagi cari tahu si Dion. Kaki lu lepasin dong. Jangan lupa, gue tunggu kabarnya. Nanti. Kamu kenapa nggak ambil cuti panjang aja? Lagi juga kamu nggak ngapa-ngapain kan di sini. Masa so rajin lah. Sepertinya udah ada yang mulai terancam nih dengan keberadaan saya di sini. Biasa aja, saya nggak ngerasa kok. Tapi kalau ada orang yang mau menjatuhkan saya dengan cara kotor, dengan cara menjilat, dengan cara licik, saya pasti akan balas. Bukannya Anda yang seperti itu ya? Saking takutnya, Anda melakukan hal licik sampai mencelakai orang. Itu terus yang dibahas. Bukan saya. Jangan bohong. Sebentar lagi fakta bakal terungkap. Serapi apapun Anda menyimpan kebohongan Anda dan kebusukan Anda itu, saya yakin orang-orang bakal tahu. Gimana keadaan kamu? Udah mendingan? Sorry ya kita pada baru bisa jenguk sekarang. Iya, agenda kita lagi padat nih, maaf ya. Iya, sorry ya Selin. Gak apa-apa, santai aja kali Jang. Lagi juga udah agak enakan kok, sudah sehatan juga. Terima kasih sudah mau jenguk. Oh iya, ini ada bingkisan buat kamu. Repot-repot banget sih, makasih ya. Ya, nih ada bingkisan buat kamu. Gue kesini terpaksa aja, karena nggak enak buat nolak. Aslinya sih males banget. Thank you Dita, udah repot-repot. Sebenarnya sih yang punya rencana itu Jeng Ariana. Cuma dia ada janji sama Opjin, jadi nggak bisa. Ariana ngapain ke Opjin? Nggak tahu sih, dia nggak banyak cerita tuh. Oke. Oh, kayaknya Ariana mau promil kali ya. Ariana promil? Apa jangan-jangan ini alasan Saka perhatian banget ke Ariana? Kalau Ariana benar-benar hamil, Saka sama aku pasti makin jauh deh.
Masakannya di mana, Bu? Masakannya lagi meeting, Dok. Jadi saya sendirian. Oh, lain kali sama suaminya ya, Bu. Karena saya juga harus cek suami Ibu. Oke, Dok. Jadi gimana, Dok, hasilnya, Dok? Semuanya baik-baik saja, Bu. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kondisi rahim Ibu juga sehat. Syukurlah kalau gitu. Tapi kalau misalnya emang semuanya baik-baik aja, terus kenapa saya nggak hamil-hamil ya, Dok? Mungkin belum waktunya, Bu. Pasti nanti kalau sudah waktunya, Ibu pasti dikasih. Yang penting Ibu tetap berusaha ya. Iya, Dokter. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, Dok. Makasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama. Ya udah Beb, aku pamit dulu ya, soalnya ada janji sama orang. Aku juga pamit ya, Beb. Kamu cepat sembuh ya. Iya, nggak apa-apa. Thank you banget ya. Aku juga pamit. Bye. Aku juga pamit. Iya, sampai ketemu Cepat ya. sembuh ya. Thank you, iya. Duluan ya, taksinya udah nyampe nih soalnya. Dit, kayaknya begitu denger Ariana mau promil tuh langsung berubah ya reaksinya. Kenapa? Panik ya? Takut perhatiannya Saka tuh jauh lebih ke Ariana. Aduh, tidak ada. Saya tuh lucu kalau ngeliat kamu. Buat apa kamu nutupin semuanya lagi depan saya? Saya udah tahu semuanya, Dit. Semuanya. Apa sih maksudnya? Terserah lo deh ya. Terus aja kamu sembunyiin pernikahan kamu sama Saka, Dita. Tapi sebentar lagi bom itu akan meledak juga kok. Halo, Dit. Aku mau bicara sama kamu sekarang. Penting. Kamu ngomong aja langsung, lewat telepon aja. Enggak bisa. Pokoknya aku harus ketemu langsung sama kamu. Sekarang aku udah di jalan menuju kantor kamu. Dit, kamu jangan berulah lagi ya, Dit ya. Iya, terserah kamu. Pokoknya kalau kamu masih nggak mau maafin aku atas kesalahpahaman Dion dan aku bakalan teriak-teriak di depan kantor kamu pas aku sampai. Oke, kita ketemu di resto, ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Kasih. Gimana? Orang yang nyelakain Bu Selin sudah berhasil saya tangkap. Oke, bawa orang itu ke gedung tua, Jalan Merdeka nomor 12. Temui saya di sana. Baik, Bos.
sekarang Saka masih bisa menikmati hidupnya. Tapi setelah ini, saya sendiri yang akan kasih pelajaran. Karena dia sudah berani mencelakai Sally. Dion mau cerai sama Dita. Apa Dion cerai salah satunya karena gue ya? Terus nanti kalau tiba-tiba Dion nembak gue dan minta gue jadi istri dia, tuh gimana nih? Lagi mikirin apa sayang? Enggak, aku ngantuk sayang. Kayaknya aku mau cuci muka dulu ya, ke toilet sebentar. Silakan itu pesanannya Bu. Ya. Saya langsung pesan aja. Saya pesan spaghetti sama orange juice-nya 1 ya. Tunggu sebentar ya. Ya. Hai, suamiku. Kenapa sih? Kamu duduk dong. Duduk dong. Kamu mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu nekat gitu? Suamiku, aku tuh kesini mau minta maaf sama kamu. Aku udah bikin kamu marah dan kesal sama aku. Aku dihianatin Dit sama kamu. Kamu nggak mikir gimana perasaan aku. Aku udah all in ke kamu. Tapi kamu ngianatin sama orang yang aku bayar buat jadi suami pengganti kamu. Kenapa kamu bisa ngianatin aku sama Dion? Hah? Apa yang kamu dapat dari penipuknya Dion? Kamu nggak perlu bandingin diri kamu sama Dion. Kamu tuh jauh lebih segala-galanya dari Dion. Suamiku, aku tuh beneran gak ada apa-apa sama Dion. Kamu percaya dong sama aku? Udah Dit, kamu akuin aja Dit. Buat apa aku akuin semuanya kalau emang aku gak ngapa-ngapain sama Dion? Dion itu beneran bantuin aku untuk benerin kamar mandi kemarin di kamar. Udah dong, kamu jangan marah kayak gini dong sama aku. Ini tuh beneran salah paham. Kamu percaya sama aku? Kamu harus ingat perjuangan kita untuk sampai di titik ini. Aku nggak bisa kamu cuekin kayak gini, Saka. Tapi awas ya, aku nggak mau kamu berhubungan lagi sama dia. Iya, aku janji sama kamu. Oke? Ya aku nggak bisa lama-lama juga ya. Kamu kemana sih? Aku harus balik ke kantor, Dit. Tunggu sebentar. Aku mau bicara serius sama kamu. Cara apa? Aku mau ikut program hamil kayak Ariana. Ini dia bos orangnya. Pak! Siapa yang udah menyuruh Anda mencelakai ibu gitu? Saya tanya sekali lagi! Siapa yang udah menyuruh Anda? Kenapa Anda mencelakai ibu saya? Sampai segitunya ya, Anda nggak mau berbicara.
ternyata nyawa Anda nggak terlalu penting bagi Anda. Anda masih melindungi majikan Anda. Dit, aku ini masih kesel loh sama masalah kita, Dit. Sekarang kamu mau bikin rencana yang enggak. Lo emangnya kenapa? Bukannya dengan anak justru keluarga kita akan lebih lengkap kan? Enggak. Menurut aku, sekarang waktunya nggak tepat. Itu cuma alasan kamu doang kan? Kalau sama Ariana, kamu mau ikutan program hamil. Senang kamu kan sama dia? Ya kan? Nggak, pokoknya aku nggak mau. Titik. Kamu tuh udah gak sayang ya sama aku? Kamu apaan sih, Dit? Kamu bisa nggak jangan memperkeruh suasana dengan asumsi nggak jelas di otak kamu? Aku nggak berasumsi. Coba kamu lihat jari kamu. Kapan terakhir kamu pakai cincin nikah kita? Itu jadi bukti kan? Kalau kamu udah nggak sayang sama aku. Iya. Makasih ya, Pak. Kok ada mobilnya Mas Saka di sini? Lagi meeting sama klien kali ya? Aku angkat telepon dulu ya. Halo, Pak. Tiap lagi ngomong serius, ada aja gangguannya. Baik. Nanti saya hubungin Bapak lagi ya. Segera. Ini akan jadi kesempatan aku untuk bisa jujur sama Ariana. Kalau sebenarnya aku udah nikah sama Saka. Ya. Mari, Pak. Sayang. Iya, Mas. Hey. Kamu mau ngapain di sini? Aku tadi mau meeting sama klien, tapi barusan telepon dibatalin sama dia. Ya udah makan aja bareng aku juga mau makan. Yuk. Sayang. Makan. Oke. Kita makannya tempat lain aja yuk. Iya nggak sih? Oh gitu. Yuk. Tempat lain ya. Oke. Yuk. Permisi ya. Kenapa HP Yuna sekarang pakai password ya? Biasanya enggak kan? Ini pasti ada yang disembunyiin nih sama Yuna. Gue yakin. Kamu ngapain sama handphone aku? Ini kamu sejak kapan pakai password HP?
Pasti ada yang kamu tutup-tutupin kan dari aku? Kamu ngapain ngecek-ngecek handphone aku? Kamu mulai posesif ya, Tom? Ini privasi aku, Tom. Enggak, maksud aku bukan gitu. Akhir-akhir ini aku lihat kamu berubah loh. Jadi aku mulai ragu loh sama kamu. Apalagi sih, Tommy? Aku nggak nutupin apa-apa. Aku nggak suka ya sama sikap kamu kayak gini. Tom, lo bener-bener nyari masalah mulu ya? Lo lihat tadi, muka Yuna, dia udah kesel banget tuh. Ini bakal lama nih. Lo bukannya nenangin gue, malah manasin gue lo ya? Lo yang salah. Cemburu sih lo. Jelas banget. Gimana tadi saya? Kata dokter sih hasilnya baik-baik aja sih Mas. Semuanya aman-aman aja, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Kita belum dikasih cuman emang karena belum rezeki kita aja sih Mas. Yang penting kan kita usahanya maksimal, sisanya kita serahin sama yang di atas. Iya, aku setuju. Aku udah aturin jadwal buat kamu, nanti kamu juga harus cek Mas. Soalnya dokternya nyaranin kamu untuk cek juga. Ntar kita pergi bareng-bareng ya. Oke. Nggak sabar sih. Aku pengen cepet-cepet kita punya anak sebenarnya. Kita mau makan di mana Mas? Kenapa nggak di restoran yang tadi aja sih? Kamu kan udah pernah makan di sana. Nah aku nih mau ajak kamu ke restoran yang kamu belum pernah datengin. Aku pernah makan di sana sama klien meeting. Dan aku waktu makan di sana tuh aku ngeliat makanannya enak, kamu pasti suka. Jadi aku mau cobain. Oke. Kalau kamu suka, aku pasti suka. Jadi buronan beneran dia. Tapi seharusnya gue masih bisa manfaatin situasi ini sih. Gimana Wijaya? Pak Wijaya lagi nggak ada di kantor. Saya nggak percaya. Pasti dia sembunyi di ruangannya kan? Lo ini nggak percayaan banget ya? Kalau lo nggak percaya, lo cek aja sendiri. Di mana Pak Wijaya? Pak Wijaya tidak ada di tempat, Pak. Anda nggak usah bohong. Dia pasti ada kan di dalam. Minggir. Bapak mau ngapain? Kan saya udah bilang Pak Wijaya tidak di tempat. Anda nggak usah bohong, saya mau ngeliat sendiri ke dalam. Bapak jangan maksa, kalau saya bisa lapor security, Pak. Lapor aja, saya nggak takut. Minggir! Tunggu. Ini ada apa sih teriak-teriak, hah? Ribut banget. Misi, Pak. Saya permisi. Iya. Ini ada apa ya? Anda datang ke sini teriak-teriak di kantor saya ada apa? Saya nggak ada urusan sama Anda. Saya kesini mau mencari Pak Wijaya. Gimana, Di? Pak Wijaya nggak di kantor. Anda nggak usah bohong. Dia ada di dalam. Saya udah bilang sama Anda, Pak Wijaya lagi nggak di kantor. Paham nggak sih? Oke. Saya bakal datang ke sini terus sampai saya ketemu sama Pak Wijaya. Ada apa sih, Vin? Oke, serius banget. Mana gue tahu. Mending lo coba deh telepon bokap lo tanya langsung. Ya ini mau nelfon. Gimana, diangkat nggak? Nggak diangkat lagi. Udah deh, mending nanti lo ketemu bokap lo tanya langsung aja. Bunda, aku kangen tahu Bunda. Pengen peluk-peluk Bunda gitu loh. Oh iya Bunda, nanti pas Bunda udah pulang, Bunda nggak usah lagi ya kerja di luar negeri, nggak apa-apa kok. Iya sama, Ayah juga pengen peluk Bunda. Ya udah Bunda, semangat kerja lagi ya. Jangan lupa loh transfer Ayah, oke? Oke. Sarangeo. Stop. Nyong, begini Nyong.
Ai ini tadi baru terima telepon dari istri Ai. Istri Ai kangen sama Ai terus pengen dipeluk. Bisa nggak? Yuk gantiin istri Ai. Ai yang peluk. Apa sih? Akyu dipeluk sama kamu? Ih, ngaco, aduh, awas ah. Ngaco sih beneran tahu. Kali aja ya. Aja, nggak mau apaan sih? Tak kan, bunyi kan. Tuh makanya awas aku mau lewat. Angkat nih, nganarin. Kamu aja udah. Halo? Pedro, nanti bisa tolong ke rumah nggak? Soalnya Mas Saka pulang malam. Oh gitu Non? Boleh Non, boleh. Nanti Ai izin sama Madam ya. Iya, nanti saya juga akan bilangin sama Mami kok. Oh ya udah, nanti Ai kalau boleh ngajak Jasmine ya, Bias ya. Oke, ajak aja Bias. Oh nggak usah diajak, ya udah nggak usah diajak. Dia kayaknya juga si Bias tuh udah nggak betah deh, Non. Nanti nggak, ya ini dia nanti Ai ajak. Oke, makasih Pedro. Oke Non. Gimana? Bisa? Bisa katanya Mas. Maaf ya San ya, aku meetingnya diundur sampai after office hour, jadi gak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas, it's okay. Nanti kamu pulang mau aku bawain apa? Bawain senyuman aja deh yang lebar buat aku. Begini cukup nggak? Nggak, kurang lebar. Kamu kenapa? Kok seperti habis marah-marah gitu? Saya baru tahu, Bu. Dalang dibalik celakanya Selin. Itu semua ulahnya Wijaya. Wijaya. Pokoknya sekarang Ibu harus lebih berhati-hati. Saya nggak mau Ibu kenapa-napa. Ternyata Dante mengkhawatirkan aku. Oh ya, Ibu juga mau minta maaf ya. Karena kemarin gara-gara Ibu, Selin jadi celaka. Ya, itu sudah nggak apa-apa, Bu. Pokoknya mulai sekarang, Ibu kemana-mana harus pakai bodyguard ya. Bisa saja kan, Wijaya mau mencelakai Ibu lagi. Iya, oke. Terima kasih ya. Kamu sudah memperhatikan keselamatan Ibu. Yaudah kalau gitu saya ke kamar dulu. Hey sayang. Hai. Tumben nih banyak makanan. Ada acara apa? Ini aku sengaja siapin buat Yuna, Mas. Yuna? Yuna mau kesini, Mas. Oh, gitu. Acara apa dia mau kesini? Tahu ya, kayaknya dia lagi galau gitu, butuh teman cerita buat curhat gitu, Mas. Oh gitu. Ya udah kalau gitu aku tinggalin kalian berdua di sini cewek-cewek aja ya. Aku pergi. Terus Mas Galvin mau kemana? Ya aku bisa ke rumah mama gitu. Ke rumah mama? Ya nggak apa-apa sih ke rumah mama, tapi janji ya jangan pancing-pancing mama untuk bahas soal anak gitu. Siap, Bu Bos. Kamu cobain ini dulu deh, ini enak banget loh. Oh mau yang ini, oke. Coba ya. Gimana? Aku mau nih, nanti kesain ya, yang banyak yang ini. Aku pulang sini, aku mau. Iya sayang, hati-hati ya. Bye. Mas Galvin. Sini suamiku. Kamu duduk dulu ya. Kamu mau aku buatin minum nggak atau apa gitu? Aku kesini, aku cuma nggak mau ngedenger kamu ngambek gara-gara aku nggak suka program hamilnya kamu. Iya, aku janji aku nggak ngambek lagi. Benar? Yaudah sini aku pijitin kamu. Suamiku, nanti kalau aku hamil... Bawahan dikit deh, bawahan dikit deh. Coba bawahan dikit terus agak lebih kenceng dikit, bawahan dikit. Ya, agak lebih kenceng. Ya, situ. Nih.
Bibi buatin teh hangat ya. Ya, makasih ya, Bi. Ya. Diminum dulu Non tehnya. Ya, ntar aku minum. Non, ada yang mau Bibi omongin, tapi ini sebelumnya Bibi mau minta maaf. Kenapa, Bi? Mau ngomongin apa? Kok sampai minta maaf? Gak apa-apa, gak usah minta maaf. Ngomong aja. Apa? Masalahnya Dita. Ya? Iya, waktu Non Arin meeting di sini sama Dita itu dia mau masuk kamarnya Mas Saka loh Non. Terus pas Bibi tanya katanya dia mau ke toilet salah kamar, katanya gitu. Nggak mungkin salah kamar. Aduh Non, aduh Bibi minta maaf banget Jan. Ini mulut lu, maaf banget ya. Tuh kan jadi Non kepikiran. Enggak. Bibi nggak harus minta maaf, justru Arin yang harusnya makasih sama Bibi. Karena Bibi Arin jadi tahu sekarang. Makasih, Bi. Sama-sama. Ya udah Arin istirahat di kamar dulu ya. Ya, silakan. Arin bawa aku masuk ke dalam aja deh tehnya. Kasih ya, Bi ya. Sama-sama, Non. Teh sendiri, nggak dibikinin. Mulai males nih, ntar pecat ya sama Ai lama-lama. Bikin aja sendiri. Susah banget. Bikin emosi. Kenapa sih? Marah-marah aja kayaknya. Kenapa? Aku yakin loh, Dita itu adalah pelakor kelas kakap. Tuh. Cerita yuk, Nunarin. Ya, hah? Gimana sih? Katanya nggak boleh cerita. Sekarang yuk malah cerita duluan. Opa, kerupuk sayur habis gimana kalau aku nggak cerita tuh Non Arin nggak tahu-tahu kalau Dita itu hatinya busuk, ngerti nggak? Bener itu. Kepingin tak kurus-kurus itu mulutnya, kepalanya. Tak samperin aja, tak samperin aja. Sabar, tenang. Oke, relax. Urusan itu biar jadi urusan keluarganya Non Arin. Kita nggak usah ikut campur. Kita juga ada waktunya, Nyong. Tenang aja, sabar, oke? Gitu ya. Iya. Nah, gitu. Tarik nafas, buang. Beneran deh. Bener-bener mau tak ulek itu bibirnya, tak ulek abis-abisan biar tahu. Non Arin denger loh. Non Arin kan masih bangun. Tenang, oke? Obat kolesterol mau? Kok kolesterol sih kalau kayak gitu tuh darah tinggi? Mau darah tinggi obat? Gak usah. Nah, ini tuh enak tuh. Ini tuh enak banget. Enak banget. Iya dong, siapa dulu? Istri kamu. Enak. Dulu aku nggak pernah sih segininya. Ya iyalah. Lagian dulu kamu mana pernah dipijitin kayak gini sama Ariana? Bukan itu maksudnya. Maksud kamu? Dulu aku nggak pernah sepusing ini sebelum nikahin kamu. Jadi maksud kamu aku yang udah bikin kamu pusing, iya? Kamu kebangetan banget sih. Aku yang bikin pusing kamu. Bukan gitu maksudnya. Tadi kamu bilang kayak gitu? Nggak gitu, Dit. Bagus dipijitin. Duh, aku keceplosan lagi. Udah, aku yang pijitin kamu deh ya. Nggak usah. Males aku dipijitin sama kamu. Malam, Ma. Hai, malam sayang. Loh, kamu sendirian? Riri mana? Riri lagi di rumah, Mah, istirahat. Oh. Ini Papa kemana ya? Aku tadi cariin Papa kok nggak ketemu. Papa masih pergi, belum pulang. Emang ada apa sih? Enggak, Ma. Pengen ngobrol aja sama Papa. Ya udah, ngobrolnya sama Mama aja, sama aja. Ya? Ada apa sih? Mama tumben suka baca buku sekarang. Iya, ini Mama lagi cari nama bayi kalian.
Mama sengaja beli buku kumpulan nama-nama bayi ini. Ya, carilah nama-nama yang baik, yang bagus untuk cucu Mama. Kapan-kapan kita cari bareng ya. Sebenarnya kesini tuh mau ngapain sih? Mau cerita apa? Sebenarnya aku tuh mau curhat sama Mbak Riri. Maaf ya Mbak, malam-malam aku ngerepotin Mbak Riri datang ke sini. Gak apa-apa, santai aja. Sebenarnya aku tuh udah feeling loh, kamu kayaknya lagi galau dan pengen cerita aja gitu. Yaudah, coba duduk dulu ya. Kamu duduk dulu. Aku udah siapin cemilan biar kamu enak di sini sama minumannya. Makasih ya Mbak. Jadi mau cerita apa? Jadi sebenarnya aku tuh lagi galau banget Mbak. Makin kesini tuh aku nggak bisa ngendalin perasaan aku ke Dion. Aku juga nggak tahu kenapa. Dia kan suaminya Dita. Tapi mereka udah pisah Mbak. Apa aku kasih tahu Mbak Riri aja ya? Pokoknya nggak mau. Aku nggak mau jangan sampai kamu deket sama Dion. Kamu harus tetap jauhin Dion ya. Ya mungkin karena Dion perhatian sama aku ya Mbak. Terus apalagi tadi Tommy tuh bikin aku kesel. Masa dia tiba-tiba buka handphone aku dengan lancangnya, terus dia marah-marah sama aku. Yuna, dengerin dong. Ya wajar Tommy kayak begitu. Tommy kan pasangan kamu. Laki-laki tuh punya insting loh. Ya dia pasti ngerasa kalau misalnya kamu tuh ada perbedaan. Gerak-gerik kamu yang beda. Apalagi kamu udah main hati sama Dion lagi. Dion loh. Ya pasti dia cemburu lah. Udah deh. Mending sekarang kita nggak usah bahas Dion, biar kamu relax. Ini kamu coba minum, santai-santai di sini, biar nggak galau. Pokoknya tetap saran aku adalah jauhin Dion. Jauhin Dion, karena aku dari awal udah nggak suka sama dia. Kamu nggak duduk? Ini buat wanita yang sudah mengorbankan nyawanya untuk saya. Makasih ya sayang. Sama-sama. Saya ada berita baru. Berita apa? Saya udah ketemu sama dalang dari kecelakaan kamu itu. Siapa orangnya? Wijaya. Pak Wijaya. Papanya Galvin. Iya. Tapi kamu gak usah khawatir. Mulai sekarang, saya nggak akan ngebiarin kamu kenapa-napa. Saya akan selalu ada buat kamu. Saya akan selalu jagain kamu. Ya? Tapi sebentar deh. Ini apa hubungannya Pak Wijaya sama Bu Wiryo? Atau jangan-jangan Pak Wijaya ini ada hubungannya sama anak yang ibu kamu cari? Kamu gak usah terlalu mikirin itu.
Ini biar saya ngurus. Aku jadi makin penasaran dengan masa lalunya Bu Beryo. Aku akan cari tahu sendiri masalah itu. Gue bawain biar lo gak sedih lagi. Gue mau ngajakin lo nonton drama lucu banget. Gue yakin pasti 100% mood lo pasti akan naik lagi. Tapi kok makanannya banyak banget sih, Cok? Ya iya dong. Dan ini gue beliin spesial khusus buat lo. Ternyata lo baik juga ya sama gue. Ya iyalah, baru tahu. Ya udah, ini gue siap-siapin dulu. Gue mau masak. Setelah itu nanti kita nonton bareng ya. Makasih ya. Sama-sama. Mau gue bantuin nggak? Bantuin doa. Sayang. Ya Mas. Kok gitu mukanya? Kenapa? Tahu kenapa perasaan aku nggak enak aja. Nggak enak kenapa? Semenjak aku tahu kalau Dita ternyata belum move on dari kamu, Dita masih suka ngedeketin kamu, semua kekhawatiran aku yang dulu, semua rasa takut aku yang dulu balik lagi aja. Aku gak ngerti banget sama dia, padahal dia udah punya putra, dia udah punya suami, Mas. Ada hati yang harusnya dia jaga. Dan Putra tuh kelihatannya sayang banget loh Mas sama Dita. Ya tapi kenapa dia gak bersyukur? Aku gak ngerti sama orang-orang yang gak bisa bersyukur padahal udah dikasih hal yang sempurna di hidupnya sama Tuhan. Udah dikasih orang yang sayang sama dia, tulus sama dia, pengertian, support dia terus, tapi serakah. Gak bisa cuman sama satu orang doang. Kamu jangan sampai hilaf kayak gitu ya Mas. Mungkin itu cuma overthinkingnya kamu aja. Ya? Ya mungkin aku overthinking sih. Tenang aja ya. Aku nggak akan ngecewain hubungan kita. Dan aku nggak akan ngecewain rumah tangga kita, sayang. Percaya sama aku. Janji Mas. Soalnya kalau kamu ingkar janji, aku nggak bakal bisa maafin kamu loh Mas. Ya, oke. Nggak gitu deh, yang benar. Suami saya kenapa, Pak? Kata lu ini film katanya bikin moodnya naik. Tapi kok malah bikin sedih gini sih, Cok? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau lo mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Karena kemarin selalu mau nangis, selalu lo tahan-tahankan buat nggak nangis. Jadi sekarang waktunya lo buat nangis sepuasnya. Tapi ingat, besok itu harus ceria lagi, nggak boleh sedih. Oke? Dit, aku aja ini masih kesel sama kamu. Kenapa kamu sekarang bikin aku pusing dengan rencana kamu yang enggak sih? Lo emangnya kenapa? Bukannya dengan anak justru keluarga kita akan lebih lengkap kan? Enggak. Menurut aku, sekarang waktunya nggak tepat. Dasar nih Saka.
Bisa-bisanya dia bilang semenjak menikah sama aku malah bikin pusing. Bangetan banget sih. Halo? Aku cuma mau kasih tahu kamu. Kamu nggak boleh deket-deket lagi sama Dion. Kamu harus bikin seolah-olah kamu udah berpisah, paham ya? Iya. Pokoknya kamu nggak boleh deket-deket, kamu nggak boleh hubung-hubungan lagi. Kalau perlu kamu hapus nomor kontaknya Dion. Kamu blok dia kalau perlu. Iya suamiku, kamu tuh bawel banget deh. Kamu kesini kan? Aku nggak bisa ke sana. Aku masih banyak urusan. Iya, udah tahu aku. Sayang, ayo berangkat. Aku bisa berangkat sendiri. Dan kayaknya aku butuh waktu untuk sendiri beberapa hari ini, Tom. Ya, aku tahu aku salah, aku minta maaf. Cuman kalau sifat kamu nggak kayak gini ke aku nggak bakal buka-buka HP kamu kok. Tom, stop. Tom, aku nggak mau kita berantem pagi-pagi gini. Dan aku minta sama kamu, aku minta waktu sendiri untuk beberapa hari ini, oke? Yun. Bunda. Sil, gua anterin ya. Kita pergi ke kantor bareng. Tumben lo, boleh? Iya dong. Mau naik apa? Taksi? Bawa mobil kalau. Oh. Hai Sil. Ini buat kamu, sebagai tanda permintaan maaf saya. Karena kemarin-kemarin saya nyuekin kamu. Kita berangkat ke kantor bareng? Dasar ya perempuan. Udah disakitin berkali-kali, sampai nangis-nangis kejer kayak apaan tahu. Masih aja lulu. Kok Dita ngepost kayak gini sih? Pak? Iya Bu. Kita bisa putar balik aja nggak Pak? Kita ke alamat sini ya? Nih. Oh ya baik. Ya oke. Bisa kan? Kok gue gak seneng ya? Biasanya gue bakal happy banget kalau Dante udah mulai sweet lagi sama gue. Kenapa ya? Sil, kamu kenapa? Ada yang salah? Enggak apa-apa kok. Oh iya, saya ada yang lupa. Saya mau bilang makasih sama kamu. Karena kemarin-kemarin kamu udah menghandle kerjaan saya. Kayaknya gue emang cuma dianggap sebagai teman dan bawahan dia aja deh. Enggak lebih.
gue jadi ngerasa bersalah sama Coki. Seharusnya tadi gue pergi sama Coki aja ya. Pagi Yuna. Lo kok di sini mau ngapain? Aku kangen sama kamu. Ya, sekalian pengen ngajakin kamu berangkat bareng sih. Yuk. Gak usah, gue bisa berangkat sendiri kok. Tuh, jam berapa? Ntar kamu telat loh. Ya, yaudah ya. Gak usah, gak usah. Ntar kamu telat, Yuna. Enggak, gue bisa berangkat sendiri, Dion. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar telat loh, ntar. Ngapain lo ada di sini? Emang kurang jelas? Gue kasih tahu lo kemarin untuk jauhin Yuna. Gue harus bilang apa ya Kak Arin? Lo juga Yun? Kok lo mau sih diajak pergi sama dia? Kan gue udah bilang sama lo Yun, jauhin dia. Dia ini suami orang Yuna. Rin, Dion bukan suaminya Dita lagi. Mereka lagi proses pisah. Apa? Pisah? Maaf, ini... Gue mau bicara berdua sama Yuna. Bisa pergi dulu? Oke, aku pergi ya Yun. Silakan. Gimana Yun maksudnya? Jelasin. Ya, mereka lagi proses pisah, Rin. Kata siapa? Kata Dion. Terus, lo percaya gitu aja sama omongannya Dion? Bisa aja ini semua akal-akalannya Dion untuk ngedeketin lo, Yun. Dan kalaupun emang benar, ya mereka lagi proses cerai. Tapi kan tetap aja itu masih proses, Yun. Bukan berarti mereka udah pisah beneran secara sah. Iya sih, tapi... Untuk sekarang mendingan lo gak usah deket-deket dulu deh sama dia. Firasat gue gak enak. Kayaknya dia bukan orang yang baik deh. Thank you, Besti. Kamu beneran? Nggak apa-apa? Kok kamu diem aja sih? Aku nggak apa-apa. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kalau kamu disuruh pilih antara aku sama Selin, pasti kamu lebih milih Selin kan? Udah dong. Kamu gak usah mikir kayak gitu, ya? Ntar kamu kerja malah nggak mau. Oke? Sampai kapan kamu terus mainin perasaan aku dan kasih aku harapan seperti ini, Dante? Ya, udah, masuk yuk. Ya. Papi? Hah? Ada yang mau Papi kasih tahu sama kamu. Kabar apa, Pi? Perusahaan kita mendapatkan undangan untuk mengikuti perlombaan futsal antar perusahaan. Futsal, Pi? Iya. Ah, ini. Kaki kamu, Papi lihat udah jauh membaik kan? Lumayan, Pi. Lumayan. Ah, kalau begitu pas. Papi mau kamu yang jadi kapten. Dan kamu koordinir nih anak-anak kantor semua untuk ikut. Ya, ya. Papi lihat di daftar undangan. Perusahaan Wijaya Group ternyata ikut juga. Tetapi dia berada di grup B. Makanya Papi mau dari Kusuma Group ini harus menang. Jadi kita bisa ketemu dan lawan dia di final. Ya? Oke, nanti coba Saka atur ya, Pi. Bagus. Ah, Saka.
Bagaimana itu Saka? Terakhir yang pernah kamu ceritakan ke Papi, urusan kamu dengan Pak Bambang itu bagaimana? Oh iya, Vin. Sebelum Papa lupa, nanti kan kita ada acara pertandingan futsal antar perusahaan. Tolong kamu koordinasi ya. Siapa-siapa aja di perusahaan kita yang mau ikut, oke? Oke, Pak. Pak Wijaya, saya mau bicara sama Anda. Anda kenapa ya? Main masuk ke ruangan orang sembarangan? Ada perlu apa? Saya mau bicara empat mata sama Pak Wijaya. Kenapa harus empat mata? Saya juga mau tahu. Saya sih nggak masalah. Gimana Pak Wijaya? Saya bicara sekarang. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama Anjani ya? Wah, gawat. Vin nggak boleh tahu. Vin, maaf. Mungkin lebih baik kamu tunggu Papa di luar ya. Tapi Pak. Iya, nggak apa-apa, udah. Ya. Permisi, Pak. Iya. Kalau urusan Pak Bambang, kita tinggal nunggu aja, Pi. Kalau nggak ada halangan, harusnya sih perusahaan kita sama Pak Bambang tuh bisa kerja sama lah. Terus satu lagi itu, kamu kan pernah bilang ke Papi, sebelum Pak Bambang itu ada pergi untuk bisnis trip, kamu harus bela-belain tanda tangan, itu bagaimana itu? Itu kalau itu buat new vendor sih, Pi. Buat project yang lain. Oke. Halo, selamat siang. Pak Bambang. Apa kabar? Saya Kusuma Wiraguna. Kabar baik, Pak. Bagaimana kabar Pak Kusuma? Saya dengar kemarin Bapak dirawat di Singapura. Biasalah Pak, kalau usia udah semakin banyak, pola makan nggak teratur, penyakit pun berdatangan. Oh tapi sekarang sudah baik Pak, sudah sehat sekali. Syukurlah Pak. Oh iya, tumben sekali ini Pak Kusuma telepon saya. Ada apa ya Pak? Oh ini Pak, saya mau menanyakan tentang proyek yang sedang berjalan antara Pak Bambang dengan menantu saya Saka. Bagaimana itu? Proyek? Maaf Pak Kusuma, tapi kita sudah lama Pak. Belum ada new project lagi. Papi? Papi nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Saka. Oke. Ya udah. Coba aja kamu infokan terus progres dari proyek itu. Kelanjutannya bagaimana? Pasti, Pi. Karena memang perusahaan kita ini, Saka, memerlukan banyak sekali proyek. Seperti kamu juga tahu, keadaan perusahaan kita ini kan sedang lagi bermasalah. Ya, bermasalah sih enggak lah, Pi. Semua baik-baik aja kok. Tapi tenang aja. Apa ya? Kedatangan saya ke sini, saya mau menanyakan maksud Anda. Apa tujuan Anda mengikuti ibu saya? Sampai Anda mencelakai orang lain. Anda tahu, orang suruhan Anda
udah bikin bahaya orang lain. Saya ini nggak ngerti ya. Kamu ini ngomong apa sih? Hah? Anda nggak usah berkelit lagi. Gak ada gunanya. Saya punya bukti kalau Anda yang mengirim orang suruhan. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama anak yang sedang kalian cari. Kamu harus tahu ya, saya ini bukan tipe orang seperti itu. Saya ini nggak akan tega menyelakai orang seperti itu. Bukan saya itu. Saya nggak percaya sama Anda. Buktinya Anda bisa mengirim orang untuk mencelakai ibu saya. Saya peringatkan Anda. Saya nggak akan tinggal diam kalau orang-orang terdekat saya sampai terluka. Dan saya bakal ngelakuin hal yang sama pada keluarga Anda. Paham? Hai Sil. Hai Bu. Sil, saya boleh minta tolong bantuan kamu nggak? Bantuan apa Bu? Jadi saya dengar katanya Dita sama Putra itu mau proses cerai. Iya. Makanya saya minta tolong sama kamu untuk cari tahu itu benar beritanya atau enggak. Sisil tuh nggak habis pikir ya Bu. Dita sama Putra masa tiba-tiba cerai gitu aja? Cepet banget loh. Mereka kan baru nikah, Bu. Iya makanya itu. Saya juga nggak tahu. Saya pengen kamu cari tahu soal itu supaya konfirmasi aja emang bener atau enggak beritanya. Iya ya, Bu. Sisil bakal cari tahu infonya. Giliran kayak gini aja semangat banget. Gibah aja, nomor 1, Sil. Aduh, lo ngapain sih ngalangin di jalan, Vin? Gue yang ngalangin. Lo lagi ngapain nabrak gue? Udah deh, gak usah pura-pura. Sekarang kasih tau gue, di mana Dion? Kan lo gue tugasin untuk nyari dia. Jangan bilang lo nggak tahu, Cok. Atau emang bener dugaan gue, lo sekongkol sama Dion? Lo jangan sembarangan deh kalau ngomong. Ngapain juga gue sekongkol sama dia? Lagian lo bisa santai dikit, kenapa sih, Vin? Lo tegang banget. Gue ada info, tapi nggak banyak. Lo tahu, Dion itu suaminya Dita. Lo kenal Dita kan? Dita mantan karyawannya Ariana? Iya. Bahkan si Ariana sama Dita itu, mereka satu klub sosialita yang sama. Ini bener? Iyalah, ngapain gue bohong sama lo? Coki? Ngapain di telepon gue? Halo? Lo ngapain sih nelfon gue? Galak banget, santai dong, Dit. Gue nelpon lu, gue lagi nyari suami lu karena suami lu di telepon gak nyambung-nyambung mulu. Gimana gue tahu? Mau nyari ke gue lagi. Masa lu nggak tahu sih suami lu pergi kemana? Ya udah deh, sekarang gini aja. Gue minta alamat lo, gue mau ke rumah lo sekarang karena gue ada urusan sama suami lo. Nggak bisa. Asal lo tahu ya, gue sama suami gue tuh udah pisah. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Kok bisa? Udah deh ya, kan lo juga selama ini nggak pernah tahu hubungan gue sama suami gue tuh gimana. Jadi nggak usah asal ngomong. Lagian ya, dalam pernikahan tuh biasa kali kalau ada yang nggak cocok satu sama lain. Ya tapi lo nggak bisa menormalisasi perpisahan gitu dong. Apaan sih? Nggak usah sok suci.
muak gue denger lo ngomong kayak gitu. Oh, gue tahu. Apa jangan-jangan lo belum bisa move on ya dari Saka? Ya kan? Banget sih. Wah, ada berita besar nih. Pak, Vin, itu Dante ngapain sih ke kantor kita? Aku lihat dia udah beberapa kali loh ke kantor kita nyari papa. Nggak ada apa-apa sih, cuma ada sedikit salah paham aja soal kerjaan, itu aja. Salah paham? Begini. Ada vendor mereka yang kita tarik. Ya terus mereka itu marah. Dan ya ngasih peringatan lah sama kita, begitu. Tapi kenapa Dante sampai segitunya, Pak? Kayak ada masalah besar gitu. Padahal kan dalam bisnis ini biasa aja. Dia dan ibunya juga pernah kan ngambil klien kita. Iya sih. Iya, masuk. Permisi, Bu. Ada tamu. Siapa? Pak Galvin, Bu. Oke, suruh masuk aja. Baik, Bu. Kalau gitu saya permisi ya. Ya, makasih ya. Silakan, Pak. Terima kasih ya. Hai, Vin. Rin. Silakan duduk, Vin. Oh, iya, makasih. Kenapa, Vin? Tumben banget datang ke sini. Ada perlu apa? Iya, Rin. Jadi aku minta maaf dulu nih karena ke kantor kamu dadakan. Tapi aku lagi mencari seseorang dan aku pikir orang itu kamu kenal. Siapa, Vin? Iya, jadi dulu aku pernah ketemu sama orang ini dan ternyata dia nipu aku. Dan beberapa hari yang lalu aku ketemu sama dia lagi, aku coba nangkep dia tapi ternyata dia lolos. Nah, aku juga baru tahu ternyata kalau orang ini adalah suaminya dari Dita, karyawan kamu yang sudah keluar. Dion? Iya, Dion namanya. Putra? Dion. Bentar, ini nih. Ini fotonya bukan? Iya, ini Dion. Dia tuh penipu.